Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Guru buat Bapak Ibu guru. Tanpa kalian saya tidak akan bisa berdiri di sini. Tanpa jasa guru saya tidak bisa memiliki restoran, memiliki perusahaan dan bekerja seperti saat ini. Lokernya bagaimana kalian kan belum selesai. Makan gratis saja begini. Perkenalkan, nama saya Erwin Hidayat dari Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional. Ya. Untuk yang laki-laki mungkin terkait narkoba, saya yakin sudah ada yang tahu. Sudah ada yang tahu apa itu narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, obat-obat terlarang dan bahan aditif lainnya. Narkotika, psikotropika. Narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 itu apa? Narkotika yang berbahan dasar alam atau yang disediakan oleh alam. Ya. Contohnya apa? Benar. Ganja. Apalagi? Narkotika yang berikutnya adalah daun koka atau kokain yang disebut kecubung. Kecubung itu bisa tergolong menjadi golongan narkotika kelas 3. Dapat juga, iya sama kayak itu apa namanya kalau yang kokain sapi itu apa namanya? Jamur bayi sapi itu apa namanya? Ya itu bisa termasuk juga kalau dikonsumsi secara berlebihan. Efek apa yang ditimbulkan sama yang disebutkan tadi? Itu adalah efek halusinogen. Efek halusinogen itu tingkat halusinasi yang tinggi. Senangnya yang dikerjakan duduk di depan rumah melihat langit. Kenapa saya tahu? Saya pernah melakukan dan merasakan segalanya. Narkoba itu tidak ada enaknya sama sekali. Narkotika golongan 1 tadi yang tersedia dari alam. Yang kedua, narkotika yang terbuat dari bahan kimia. Ada sabu-sabu, ekstasi, morfin, heroin. Yang golongan 3, golongan 3 itu sering adik-adik temukan. Itu obat-obatan yang dibeli di luar tanpa menggunakan resep dokter, yang mengandung morfin, ada kodein di situ. Contohnya apa? Saya sebut potret bisa, komik bisa, diazepam bisa, dextromethorphan bisa, trihep bisa. Jikalau tidak dikonsumsi sesuai dengan resep dokter, adik-adik bisa terjerat dengan hukuman itu. Karena apa? Melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000. Jadinya hati-hati. Sekarang saya lanjutkan ke ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Pertama, tadi ini penting untuk ada yang perempuan. Kalau ada cowok yang mau PDKT, kamu harus tahu calon saya ini dia pakai ya. Pertama, kalau orang menggunakan ganja,
penampilannya tidak akan pernah rapi, penampilannya kusem terus, matanya tidak pernah terlihat seger, selalu sayu. Di dalam kamarnya selalu disiapkan papir atau bahasa anak kerennya lipat. Papir bukan papir. Papir juga ada campuran di sini. Nanti dijelaskan. Nanti ada yang tanya, kalau ada yang masih penasaran saya akan jawab. Itu ciri-cirinya ya, yang untuk pengguna ganja. Yang pengguna sabu-sabu. Pengguna sabu-sabu cirinya suka begadang. Ya pasangannya kalau suka begadang itu apa? Mulai. Yang kedua, matanya dia cekuk hitam di sini. Tiga, keringatnya keluar dari kening. Kalau orang normal itu keluar keringatnya melalui seluruh pori-pori. Kalau pengguna sabu-sabu keluar keringatnya yang paling banyak itu adalah di kening. Empat, selalu dekat dengan minuman yang dingin-dingin. Lima, susah makan. Kenapa dia susah makan? Kalau dia sudah mati, tidak bisa makan, giginya berat untuk punya. Makanya dia minum terus kerjanya. Yang kelima, lihat gusinya. Gusinya itu dia berjamur putih. Berjamur. Kalau kita nggak lihat ya cicik. Yang keenam, mulutnya berjamur di sini. Kalau dia sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, ini berjamur di sini. Beda lagi kalau orang yang sudah menggunakan ekstasi, mengkonsumsi ekstasi. Kalau mengkonsumsi ekstasi, efeknya apa? Efeknya itu katanya senang semua dan tidak boleh jauh dari musik. Yang saya sampaikan sedikit ini sudah masuk. Masuk. Alhamdulillah ya. Jadi nyampaikannya pelan, kalau ngebut-ngebut nggak bisa masuk. Yang narkotika golongan 3 ini yang adik-adik sering lakukan, mengkonsumsi obat batuk kering melebihi dosis yang ditentukan dokter. Pertama, contoh, saya ambil contoh. Komik yang seharusnya diminumnya 1, ini diminumnya 10. Dextro, obat batuk kering yang seharusnya diminum 1, diminumnya 20 sampai 25 biji. Katanya kalau dia mengkonsumsi lebih itu enak sekali. Itu hanya ceritanya saja enak. Tujuannya biar kalian tertarik. Kalian tertarik untuk mengikuti langkah mereka. Biar ada temannya curhat, biar ada temannya sharing. Untuk itu adik-adik harus lebih hati-hati sekarang dalam mengkonsumsi obat-obatan. Berikutnya, kembali lagi ke ganja. Kenapa saya banyak bahas ganja? Karena ganja itu banyak tersedia di sini. Kita tidak menutup diri. Kalau di Lombok Timur saat ini menjadi gudang transit narkoba. Kemarin malam kan ada penangkapan lagi. Minggu lalu ada penangkapan lagi. Hampir setiap hari kita dengar di pemberitaan. Nah sekarang ini cerita di luar orang menggunakan narkoba. Sekarang menggunakan ganja itu saya ceritakan tidak ada enaknya. Dengkul ini lemas.
Denyut jantung itu berdetak kayak apa? 1/10 berdetak. Otak kita mau kita kalau tidur mau bawa ke kiri ke kanan sudah kayak mau putus otak kita. Apa itu mau kalian ikuti? Apa itu adik-adik mau cari pendamping hidupnya yang model kayak itu? Alhamdulillah. Yang makin sabu ini sekarang yang pengguna sabu-sabu, dia itu begadangnya kuat. Mau diajak begadang 2 hari 2 malam bisa, 3 hari bisa. Tapi ketika tidak dia mengkonsumsi sabu-sabu itu, dia kerjaannya hanya tidur, malas. Makan saja tidak makan tidur. Ketika dia lagi butuh obat, HP temannya dicuri, tonggas tetangga itu dijual, motor kakaknya digadai, sertifikat rumahnya di sekolah. Hanya apa? Hanya untuk mengikuti perintah otak membeli barang itu, barang narkoba itu. Kenapa saya tahu? Dulu itu yang saya lakukan. Ya makanya cukup saya yang merasakan. Jangan mau mendengar cerita-cerita yang enak dari luar tentang narkoba. Bullshit semua itu. Bullshit semua itu, bohong semua. Saya tanya, pernah dengar ceritanya apa kawannya cerita tentang narkoba? Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Katanya enak. Biar kalian itu penasaran dan mau mencoba. Ketika kalian sudah mencoba, ada kawannya berbagi duit untuk sharing, beli. Tujuannya itu. Karena menggunakan narkoba di depan mata kita itu hanya penjara, rumah sakit, atau neraka. Penjara, rumah sakit, atau neraka. Tidak ada orang menggunakan narkoba itu ke depannya jadi pengusaha. Tidak ada. Coba yang lagi-lagi, pernah nggak yang saya sampaikan tadi, diri-diri yang tadi, pernah nggak nemu? Ya karena Saka Timur juga sudah banyak. Yang untuk tadi udah orang Batak sudah masuk, kita sudah memikirkan kegiatan. Jangan kita itu dikira-kira. Jangan kira kita itu diam. Kita sudah melakukan pematakan. Yang saya katakan tadi, menggunakan narkoba atau menjual narkoba yang di depan mata adalah penjara, rumah sakit, neraka. Itu aja pikirin. Apalagi ada nggak teman-temannya yang pernah cerita tentang narkoba itu? Pertemukan sama saya menggunakan narkoba udah 15 tahun, tapi bisa berhenti. Caranya berhenti, saya tidak menggunakan uang untuk berhenti. Berhenti itu melalui hati nurani. Kalau hati sudah bilang berhenti dan kita ikuti semuanya, pasti berhenti. Berhentinya gampang, paling 3 hari, 3 malam atau seminggu akan makan tidur. HP saya ganti, nomor saya buang, HP dipegang sama istri. Terkontrol semua, awasi. Karena pengawasan keluarga itu yang nomor 1. Walaupun pemerintah daerah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk rehabilitasi narkoba, tapi kalau dari diri pribadi kita, dari hati nurani kita tidak bilang berhenti, tidak akan bisa. Ngerti? Mungkin hanya ini yang saya bisa ceritakan sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti tidak pelajaran kalian terganggu.
Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu guru yang penasaran bagaimana ciri-ciri kamar orang yang menggunakan narkoba, nanti saya sampaikan juga untuk jadi pembelajaran biar tahu situasi anaknya itu bagaimana, kondisi kamarnya anak itu bagaimana. Jadi semua kita tahu. Nah, kalau sudah saya mengungkapkan seperti ini, sudah memberikan cerita, menceritakan hal-hal ini, adik-adik kita minta untuk proaktif. Misalnya ada yang dicurigai, silahkan kontak kami. Kami ada hotline. Ya, nanti nomor saya, nomor Badan Narkotika Kabupaten Lombok ini kalian akan saya berikan. Katakan tidak pada narkoba. Tidak boleh penasaran, tidak boleh mau tahu, dan cukup cerita dari saya yang kalian tahu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan sama adik-adik, saya buka sesi pertanyaan 5 orang. Ya. Selesai saya tutup, silakan boleh bertanya. Mau bapak guru, ibu guru, untuk mau tahu jauh silakan tanyakan biar tidak penasaran. Hadiahnya sampai saat ini saya tidak pernah bawa uang cash di kantong. Kalian pernah ke Bandung? Tahu Miko? Bisa kan? Tapi sekarang saya itu ada usaha baru lagi yang saya akan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Silahkan. Dari apa yang disampaikan tadi tentunya banyak ilmu bagi anak-anak semua. Silahkan. Ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, 5 pertanyaan boleh. Yang putra, tidak ada yang bertanya. Ini pokoknya yang doa. Nah, jadi alhamdulillah anakku, atas apa yang disampaikan oleh Bapak tentunya bagi menjadi ilmu kita semua ya. Mudah-mudahan ya, sebelum berakhir kita foto sesuatu. Ada bukti fisiknya di sana nanti ya. Bagaimana cara? Silakan. Kalau saya bilang katakan tidak pada narkoba, tangan kalian ajukan ke depan. Katakan tidak